Masih di Sapa Indonesia Pagi Saudara, Menko Bidang Hukum Hak Asasi Manusia dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra mengatakan pemerintah Indonesia tidak membebaskan terpidana mati kasus narkotika asal Filipina Mary Jane Veloso, melainkan dipindahkan melalui kebijakan pemindahan narapidana atau transfer of prisoner. Kebijakan ini diambil setelah pemerintah Filipina mengajukan permohonan resmi dan menerima sejumlah syarat yang diberikan pemerintah Indonesia. Di antaranya mengakui dan menghormati putusan pengadilan Indonesia melalui kebijakan pemindahan narapidana atau transfer of prisoner ini, Mary Jane akan dikembalikan ke Filipina untuk meneruskan hukuman pidananya. Pemindahan Mary Jane menurut rencana dilakukan pada bulan Desember 2024 mendatang. Kita merumuskan satu kebijakan baru yang belum pernah kita lakukan sebelumnya, bukan memberikan pengampunan atau bukan memberikan pembebasan kepada narapidana warga negara asing yang dijatuhi hukuman oleh pengadilan kita, tapi kita melakukan satu kebijakan yang dalam istilah hukum pidana disebut dengan pemindahan narapidana atau bahasa Inggrisnya transfers of prisoners. Jadi bukan pembebasan, bukan pengampunan, tapi dikembalikan atau dipulangkan ke Filipina dalam status sebagai narapidana. Sementara itu, anggota Komisi 1 DPR RI Dev Laksono menyebut keputusan pemerintah untuk mengembalikan Mary Jane ke Filipina adalah hal biasa dalam dunia diplomasi. Hal ini bisa dilakukan selama ada landasan hukum yang jelas, serta memperhatikan benefit untuk Indonesia. Bila mana memang sudah disepakati dan sudah ada perjanjian yang jelas dan kepastian hukum akan terpidana yang dikembalikan, direpatriasi ke Filipina, tentu ini ada rangkaian hukum yang panjang sebelumnya. Nah, itu yang harus dipastikan bahwa semua aturan itu sudah terpenuhi dan kepentingan Indonesia jangka panjang itu juga mendapatkan benefit yang cukup. Eksklusif di Kompas Bisnis, Saudara, Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anegata Nusantara, Mulyaman Darmansyah Haddad, buka-bukaan tentang proses pembentukan Danantara. Sudah sampai mana proses transisi? Mengapa hanya 7 BUMN? Mungkinkah bertambah? Yang terpenting, bagaimana landasan hukum Danantara? Benarkah arahnya akan ada revisi Undang-Undang BUMN? Semua terjawab eksklusif di Kompas Bisnis. Usai jeda, tetap bersama kami.